Di sini kalimat di sini ya, nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ya. Hanya sekedar ditahan. Hanya sekedar ditahan. Contohnya gimana? Wa minan nasi may yaqulu. Nah, ini keliru teman-teman. Meskipun udah ditahan tapi tidak sengau. Nah, ini keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bunda, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun ayah bunda teman-teman ada semua berada. Semoga senantiasa dalam keberkahan. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar tajwid tahsin, mudah secara langsung praktek ya, cocok untuk pemula, lansia, adik-adik, pemuda, semua kalangan. Karena kita langsung praktek supaya teman-teman nanti bisa, oh ketika jumpa dengan huruf ini, hukum ini cara bacanya begini. Maka kita akan lanjutkan ya sebagai tilawah juga surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya. Baik, kita langsung saja mulai dari ta'awudz. Teman-teman perhatikan suara dan juga bibir kita. Ayah bunda tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8. Teman-teman perhatikan dulu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, perhatikan kita urai tajwidnya ataupun cara bacanya. Wa minan nasi. Nah, di sini kita jumpa lagi nun bertasydid. Nah, bagi teman-teman yang baru mengklik video ini, kita akan jelaskan kembali. Ada dua huruf, yaitu nun dan mim bertasydid, sama-sama bertasydid ya. Kalau dia bertasydid maka wajib ditahan lebih lama daripada matobi'i. Nah, contohnya ini. Wa minan, nah harus ditahan. Wa minan nasi, ditahan ya, nun bertasydid ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar wa minan nasi, bukan, tapi wa minan nasi begitu. Wa minan nasi man yaqulu. Kemudian di sini ada nun sukun jumpa dengan huruf ya. Nah, di sini terjadi hukum idgham. Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Nun mati jumpa dengan huruf ya, maka dimasukkan ke huruf ya dan juga sama gunnah, sengau. Nah, di sini teman-teman, kesalahan yang sering terjadi adalah di sini kalimat di sini ya, nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf ya. Hanya sekedar ditahan. Hanya sekedar ditahan. Contohnya gimana? Wa minan nasi may yaqulu. Nah, ini keliru teman-teman. Meskipun udah ditahan tapi tidak sengau. Nah, ini keliru. Harusnya wajibnya dia sengau atau masuk hidung, gunnah. May. Nah, kalau hidungnya dibuka tutup itu akan terdengar jelas. May. Nah, itu masuk hidung. Tapi kalau hanya sekedar may, nah ditutup buka hidungnya nggak ada perubahan suara. May. Nah, ini keliru. Maka yang lebih tepat adalah may, masuk hidung. May yaqulu. Nah, apapun surahnya, hurufnya sama, nun mati jumpa dengan huruf ya, ayat apapun itu maka bacanya harus masuk hidung. Nah, seperti itu ayah bunda ya.
man yaqulu amanna. Nah, di sini ada lagi nun bertasydid. Aman ditahan. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Perhatikan di sini ro-nya tipis. Jangan sampai bacanya wa bil yaumil akhir. Nah, banyak yang baca seperti itu ya. Termasuk kami dulu sebelum belajar tajwid tahsin, sebelum kita bertalaki kepada guru-guru, kepada para masyayikh, di sini ro-nya dibaca tebal. Wa bil yaumil akhir. Jangan ya, tapi tipiskan. Wa bil yaumil akhir. Khir. Ro-nya ditipiskan. Seperti itu. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Baik, kemudian ada dua yang mau kita bahas di sini pada kalimat wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini ada mim mati jumpa dengan huruf ba. Kalau di dalam Quran mushaf Indonesia atau mushaf tajwid, di sini dia berwarna hijau. Nah, maka harus diikhfakan. Ikhfa ya, ikhfa. Nah, mim mati atau mim sukun jumpa dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Maka di sini kalau dalam teorinya ada dua cara baca. Sebenarnya ada tiga ya, tapi kita bahas ada dua cara baca saja. Yang pertama yaitu intibaq ya. Kalau dalam bahasa tajwid itu ada istilah namanya intibaqo. Apa itu intibaq? Intibaq itu adalah ketika iqlab ya, nun mati tanwin jumpa dengan huruf ba atau mim sukun jumpa dengan huruf ba. Nah, seperti ini ikhfa syafawi. Maka cara baca yang pertama adalah intibaq. Adalah dua bibir yang dirapatkan. Wa ma hum dirapatkan. Wa ma hum dirapatkan. Itu intibaq atau talamus gitu ya. Wa ma hum bimu'minin. Ditahan hum. Nah, itu cara pertama. Cara kedua ya. Cara kedua ketika iqlab, ketika nun sukun tanwin jumpa huruf ba atau ikhfa syafawi seperti ini, mim mati jumpa dengan huruf ba, maka cara baca yang kedua adalah biasa kita sebut sebagai infiraj atau furujah. Infiraj atau furujah. Maka cara bacanya adalah dua bibir didekatkan, dirapatkan, tapi masih sedikit ada celah. Seukuran kertas, seukuran selembar kertas. Wa ma hum. Nah, bisa melihat ke saya, bibir saya. Jadi dia tertutup bibirnya, tapi ada sedikit celah. Mungkin seukuran tisu, seukuran selembar kertas. Wa ma hum. Nah, gitu. Wa ma hum bimu'minin. Itu cara baca daripada iqlab dan ikhfa syafawi. Tanwin, nun sukun atau mim sukun jumpa dengan huruf ba ya. Ketika teman-teman jumpa seperti ini, maka dua cara bacanya. Boleh yang mana yang biasa. Ustadz, saya terbiasa bacanya intibaq atau talamus, yaitu bacanya dua bibir yang dirapatkan. Wa ma hum bimu'minin. Boleh, silahkan, nggak masalah. Karena itu juga punya dalilnya. Ustadz, saya pengen bacanya lebih tertantang, lebih dalam lagi bacanya. Oh, ya udah boleh, yaitu ikut infiraj atau furujah. Ya, infiraj atau furujah namanya. Maka dua bibirnya direnggangkan sedikit. Wa ma hum bimu'minin. Masya Allah, seperti itu ya. Itulah untuk iqlab dan ikhfa syafawi. Semoga teman-teman bisa dipraktekkan di rumah ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang baru dan bisa nanti diajarkan kepada murid-murid dan dipraktekkan kepada surah yang lainnya. Coba kita sama-sama dari kalimat pertama ya. Kita pakai pada kalimat yang wa mahum ini dengan cara yang pertama dulu, yaitu intibaq, bibirnya dirapatkan ya. Tarik nafas. Wa minan
nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ulang dari sini. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ulang dari wabil yaumil akhiri, coba kita pakai yang cara kedua, yaitu bibirnya direnggangkan. Tarik nafas. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita selesai ayat ke-8. Semoga bisa dipraktekkan apa-apa yang kita sampaikan tadi, dipraktekkan ke surah Al-Baqarah atau surah yang lainnya dengan sehukum yang sama. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar di bawah. Dan kami sangat minta tolong aktifkan tombol subscribe-nya yang belum subscribe, dan juga aktifkan tombol like-nya. Karena dengan like dan juga subscribe tersebut akan membantu video ini, channel ini berkembang dan tersebarnya video ke teman-teman yang lainnya, dan juga menjadi pahala bagi teman-teman yang like dan juga subscribe-nya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.